Berita Jemaat Minggu 15 November 2020. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Berita Jemaat Minggu 15 November 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini, Minggu 15 November 2020, dilayani oleh Pendeta Jenderal STH dan dibantu oleh penatua dan diakon lingkungan 2. Untuk ibadah hari ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 5 November 2020 sampai dengan 12 November 2020 bisa dilihat melalui WA Group lingkungan masing-masing atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Moratewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah minggu dapat diserahkan atau dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke Sekretariat Majelis Jemaat GKE Moratewe. 3. Berita ulang tahun dari tanggal 15 November sampai 21 November 2020. Ulang tahun kelahiran ada 38 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 pasang keluarga. Majelis Jemaat GKE Moratewe mengucapkan selamat ulang tahun teriring doa dan harapan semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera. Allah menyertai Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKE Moratewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu, kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya. 1. Saudara Wan Rianus SIP, putra dari Bapak Dr. Andes Penyang dan Ibu Yensi SPD Moratewe, dengan saudari Yesi Pembrian S. Par AMP, putri dari Bapak Danila SP dan Ibu Risna Moratewe, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di Gereja Immanuel pukul 16.00 WIB. Yang kedua, akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Antonius Ependri ST MT, putra dari Bapak Logi Esurung SPD dan Ibu Rusniati SPD Moratewe, dengan saudari Andriani AMD Kep, putri dari Bapak Harteman K. Bina, Ibu Artini Rono Jaweten, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di Gereja Sinta Asi pukul 10.00 WIB. Ketiga, akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudara Diki Suselo, putra dari Bapak Bandano dan Ibu Miss Riati Moratewe, dengan saudari Yeyen Krislian, putri dari Bapak Japjan Lian almarhum dan Ibu Suryanti almarhum, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 di Gereja Anugerah Harapan pukul 10.00 WIB. Mohon doa restu seluruh
jemaat GKI Morotewe kepada ketiga calon mempelai tersebut di atas. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup. Juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKI dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemayan benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15d. Kita menyanyi nyanyian rohani, "Keluargaku adalah sorgaku." Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan curah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu.
Votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pengakuan dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan yang penuh kasih dan rahmat. Seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja, supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena kami sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun, kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat berdiri. Dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang pendukung. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini tertulis di dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 25. Yang saya bacakan demikian bunyinya. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu.
setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita menyanyi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288 ayat yang pertama dan kedua, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jainal STH. Mari kita berdoa. Sebelum kami merenungkan bagian firman-Mu, tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami, dan memperoleh kekuatan berdasarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami meminta, amin. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Dalam judul perikop, Kepala Penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata,
"Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini selain ibadah minggu, kita diajak untuk merayakan hari kesejahteraan keluarga GKE dengan subtema keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Nas kita hari ini baik Yosua 24 ayat 1 sampai yang ke-3a dan dilanjutkan ayat 14 sampai ayat 25 yang merupakan ajakan sekaligus pernyataan Yosua dengan seisi rumahnya untuk percaya dan beribadah hanya kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15d. Maupun dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 31 memberi contoh yang bisa direnungkan tentang cara Allah untuk menyelamatkan kepala penjara di Filipi dengan seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, kita mengenal kata benih yang berarti awal dari segala sesuatu yang bisa bertumbuh, berkembang dan bertambah banyak. Penyemaian benih berarti orang yang membesarkan bibit pada tempat terbatas sebelum ditanam di lahan yang telah disiapkan. Subtema kita ingin menggambarkan bahwa iman kita itu harus diteguhkan atau dikuatkan agar dapat hidup di tengah tantangan dunia ini. Dalam siklusnya, iman orang tua diajarkan kepada anak-anaknya sampai mereka mandiri. Selanjutnya anak-anak yang mandiri atau dewasa menjadi orang tua karena mereka sudah berkeluarga. Demikian seterusnya. Jadi maksudnya adalah semakin besar tantangan dunia ini sekarang dan akan datang, maka semakin siap generasi kita untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam arti terbatas, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan atau anak-anak. Inilah tempat benih-benih iman mulai ditabur dan dibesarkan. Dalam proses selanjutnya, benih-benih iman yang bertumbuh dan berkembang pada akhirnya akan berbuah iman. Buah yang dihasilkan pada waktunya akan menjadi benih-benih iman yang akan ditaburkan dan disemai kembali. Benih-benih iman yang disemai dalam keluarga adalah ajaran tentang Allah sebagai pencipta alam semesta bersama isinya. Allah yang mau mengampuni dosa manusia melalui Yesus Kristus yang telah mati dan hidup kembali serta naik ke sorga. Allah yang terus menyertai umat yang percaya dengan Roh Kudus, sehingga nats pembimbing kita dapat menjadi seruan untuk keluarga kita. Hai keluarga dan seisi rumahku, dengarlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya? Caranya ada dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Demikian juga dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hasilnya adalah keluarga Yosua percaya dan hanya beribadah kepada Tuhan, dan keluarga kepala penjara di Filipi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat keluarganya. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai warga GKE sekarang? Sebagai orang tua, kita memiliki tugas terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita agar kita mengajarkan dan mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Sebagai anak-anak dan remaja yang sedang dalam pertumbuhan, mau mendengarkan petunjuk dan nasihat orang tua dan firman Tuhan, bukan hanya mengutamakan keinginan diri sendiri, melainkan terus memahami keadaan orang tuanya dan takut akan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, hingga sekarang ini Ia terus memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing. Walau di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, serta hari-hari yang terasa berat yang telah kita alami karena pandemi COVID-19, tetapi kita masih bisa merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Selamat Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dan selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Kita berdoa syafaat. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta isinya, terpujilah nama-Mu atas segala ciptaan. Hari ini kami merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Oleh karenanya kami meminta ya Allah Bapa, agar kami mampu melaksanakan segala perintah-perintah-Mu, dapat pula mengelola segala karunia dan berkat-Mu, agar keluarga kami menjadi keluarga yang sejahtera. Sebagai orang tua, kami mampu memimpin, melindungi, mengajarkan, dan mewariskan iman kami kepada anak-anak kami. Anak-anak kami dalam usia dini dan remaja dapat menghormati dan menghargai kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan dan selalu memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijak, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah dan rakyat bangsa kami, supaya pemerintah dan rakyat kami dapat dikuatkan dan bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona dan upaya untuk menjalani dan menerapkan pola kehidupan normal yang baru. Berkati dan lindungi proses pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, agar dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Demikian juga para pelaksana, peserta, dan para calon yang ditetapkan untuk dipilih. Berkati dan lindungi pula tenaga medis agar mereka dapat merawat pasien dengan ketulusan hati mereka. Demikian juga gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19 dimampukan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami meminta kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit, penghiburan bagi kami yang berduka cita, kasih sayang bagi anak yatim piatu, kekuatan bagi janda dan duda serta orang tua lanjut usia, pemeliharaan-Mu bagi ibu-ibu yang mengandung dan janin yang ada dalam kandungan, pekerjaan bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikannya dan ingin bekerja, kecerdasan dan kepintaran bagi anak-anak kami yang menjalani pendidikan. Selanjutnya kami meminta Roh Kudus membimbing, menuntun dan melindungi para pelayan dan seluruh jemaat-Mu,
agar persekutuan dapat terus berjalan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar mereka bertambah hikmat dan diperlengkapi dengan kuasa-Mu. Demikian juga yang berulang tahun perkawinan, agar mereka terus menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, mengelola dengan baik segala berkat-Mu dalam kehidupan keluarganya. Demikian doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajar murid-muridnya berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur kesempatan pada hari Minggu ini. Kami mau mempersembahkan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati kami, segala ya sesuatu yang kami terima daripada Engkau. Ajarlah kami untuk mengucap syukur dan berterima kasih, serta memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan seterusnya, Keluarga Hidup Indah. Syukur kami panjatkan kepadamu. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian, supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan melakukan kehendak Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat hari kesejahteraan keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah kau Tuhanku, sebab kasih